Perkenalkan, nama saya Thomas Febri Kurniawan dari program studi manajemen. NIM saya 20D10084. Di sini saya akan memulai. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas agama. Yang pertama, pendapat narasumber tentang kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna. Tentu saja itu titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir ini, maka orang akan berusaha dalam kematian itu mengambil keputusan yang terbaik atau yang sempurna, lalu yang bisa menyatukan manusia dengan yang ilahi. Maka kalau dikatakan bahwa kematian itu adalah tidak sempurna, itu dia berharap bahwa orang-orang sesungguh memahami kematian itu sebagai keputusan terakhir untuk menyempurnakan hidupnya. Kesempurnaan hidup ini adalah bersatu dengan ilahi, dengan energi besar, bersatu dengan sebutan apapun namanya. Yang kedua, apa arti kemanusiaan yang harmonis? Menurut beliau adalah arti kematian yang harmonis, manusia yang meninggal dengan cara wajar, atau istilah dia adalah harmonis dalam arti tidak aneh-aneh manusia itu dalam hidupnya. Nah, akibat untuk jiwa yang harmonis adalah dia akan lebih enak untuk masuk ke alam baka, karena semasa hidupnya mereka itu tidak pernah dendam, tidak pernah iri dengan orang lain. Yang ketiga, apa arti kematian yang tidak harmonis? Menurut beliau, arti kematian yang tidak harmonis adalah manusia yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, atau semasa hidupnya itu tidak tenang atau juga banyak masalah, dendam terhadap sesama manusia, dan juga kecelakaan. Nah, akibat kematian tidak harmonis adalah mereka itu akan lebih susah ke alam baka. Nah, akibatnya dia akan melambrang terlebih dahulu. Yang keempat, alam fana menurut Injil kitab alam fana menurut di Injil Alkitab Roma 6 ayat 12 adalah, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Alam baka menurut 2 Raja-Raja 2 ayat 11 berkata, sedangkan mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dan ke dalam angin badai. Apa manusia yang lalu agar mendapat keselamatan sejati? Pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu kita semua adalah manusia berdosa dan tidak dapat menebus dosa kita sendiri. Coba bayangkan berapa banyak berpikir negatif sepanjang hari. Sudah seberapa besar dosa yang kita lakukan hanya melakukan pikiran kita. Kebaikan kita tidak akan pernah cukup untuk dapat menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita butuh penebus akan semua dosa itu, dan penebus yang dimaksud di sini adalah penebus yang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara memperoleh penebus yang dari Yesus Kristus? Caranya adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah menawarkan keselamatan kekal kepada semua umat manusia. Pertanyaannya adalah, apa kita mau menerima atau bahkan menolak keselamatan itu? Dari Yohanes 3 pasal 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti sudah ditebus dan memperoleh jaminan keselamatan kekal. Berapa kali diselamatkan? Jawab adalah 1 kali juga kita memperoleh keselamatan. Berikut tadi itu adalah
penjelasan jawaban saya. Semoga jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan tadi. Sekian dan terima kasih.